acara selanjutnya, yakni acara inti Mau'izatul Hasanah atau kalam-kalam ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Kiai Haji Ahsan Son Haji SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hujan nih, hujan. Kita baca sholawat. Saya hanya membuka saja karena nanti ada guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin, Bu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikutin biar hujannya enggak turun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sama-sama, ya Rabb Mustafa balligh sidana waghfir ma madha ya wasi'al. Hujan itu rahmat, tapi kita bukan nolak rahmat, karena acara kita dengan barokahnya baginda Nabi supaya hujan ditunda dulu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan muliakan, para asatid tidak saya sebutkan satu-satu, insya Allah tidak mengurangi kemuliaan dan kehormatan para asatijat, Bapak RW, Bapak RT semuanya, seluruh jajaran panitia peringatan Maulid yang insya Allah malam hari ini mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang berhak atas syafaatil udma dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kiai kita udah nunggu, kebetulan saya agak lunglai karena baru saja turun panggung juga di Sawangan. Saya hanya menghormati undangan panitia sekaligus bubar maulid, kita pengen rejeki agak lancar. Kata Imam Nawawi dalam Qatrul Ghois, min asbabi saati rizki, bagian dari sebab-sebab rizki gampang, bagian dari sebab-sebab rizki luas, mudah, enggak capek tapi gampang rezeki. Pertama, kasrotus sholah, banyakin sholat. Bu, pengen rezeki lancar, banyakin sholat. Satu, qobliyah zuhur 4 rakaat. 2, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Qobliyah asar 4 rakaat. Qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 2, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, qobliyah subuh 2, ba'diyahnya biar rajin banget nggak ada setelah subuh. Kalau ngerasa rezeki seret, itu aja udah dulu. Itu kata Imam Nawawi dalam Qatrul Ghois. Banyakin sholat. Kalau sholat kita banyakin, ngomongin orang pasti berkurang. Kita ini kita balik, ngomongin orang bisa, sholat dikit. Rizki pengen banyak, gak mungkin. Ini yang ngomong Ustaz Hasan. Banyakin sholat. Walau 2 rakaat. Bahkan Abu Bakar Siddiq ngasih contoh.
Sekalipun habis isya 1 rakaat, kerjakan sholat witir. Bagusnya 3. Jarah ke sono, minta doa ke sono. Padahal karomah ada di diri kita. Nih, saya kasih rumus. Kalau siangnya kita puasa, makan enggak, minum enggak, malam hari jima dikurangi, tahajud dikerjakan, itu mendekati malaikat. Nanti yang datang malaikat, sakti pasti. Bukan katanya. Enggak perlu di panggulan, enggak bisa maju. Kata siapa? Lu aja males sholat. Jangan nyalain orang kita sial, tunjuk diri sendiri. Entar rasain. Sholat sunnah saya ngajak. Dulu di Muncang, Abah Soleh itu, kenapa tapak sujudnya sampai jeblok? Gurron muhajjalin min asaris sujud. Kenapa asar sujudnya sampai hitam? Karena beliau melatih para santri itu dengan sholat sunnah. Satu nih, jangan sampai nggak ada maulid berulang-ulang, sholat sunnahnya pada males. Kecuali emang mendesak, buru-buru sholat, buru-buru berangkat. Kedua, kasratus sholatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakin baca sholawat kepada Nabi. 1 huruf dari sholawat yang kita baca itu dibalas oleh Allah 1 dinar. Bukan katanya. Minimal 1000 sallallahu alaihi Muhammad, silahkan. Belum pergi haji, belum umroh, sholawat Ibrahimiyah ba'da asar, saya ijazahkan, silahkan. Ini malam minggu boleh mengijazahkan. Jangan dirubah nih kaki kita di tahiyat akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca 41 kali habis sholat asar. Jangan dirubah tahiyat akhir kita. Pakai. Saya ngajarin begini, saya sudah nyoba dan Allah sudah wujudkan itu. Nggak kepikiran kenapa tiba-tiba bisa umroh, bisa haji. Dari mana duitnya? Allah yang kirim makhluknya. Harus yakin sama agama kita. Saya ijazah ini tahun 94 dengan Al-Walid Urlah Buya Sanja Pandeglang. Ayo dong yakinin sebagai umat Islam. Itu sholawat Ibrahimiyah pakai Pak. Dapat 39, tiba-tiba manggil, mah minta kopi. Iya Pak, entaran, batal. Ulang lagi dari 1. Ayo dong. Rizki itu sebetulnya sudah ada dalam jaminan Allah. Pertanyaannya kita mau nempuh atau tidak. Ada dimensi lain di luar dimensi kita. Jangan kira orang-orang yang rajin bangun malam, dia rajin sujud, mau dihina orang sedunia, Allah naikin derajatnya, tetap naik Pak, nggak bisa di stop. Serius nih ngomong. Sholawatnya banyakin, sholat sunnahnya banyakin. Piraku. Enggak ada cara mulia seperti yang dicontohkan Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal kalau lihat dia tutupin pakai selendang? Dalam riwayat begitu. Abu Jahal saking bencinya sama dia tutup mukanya begini. Karena Abu Jahal kalau lihat Nabi enggak ditutup, timbul rasa cintanya. Kita ketemu teman jangan melengos. Nanti ditutup rizki kita. Hati-hati nih. Ketemu teman melengos, salahnya enggak sepira. Seolah-olah kita pengadil, seolah-olah kita jadi hakim masyarakat. Jangan. Satu ketika ada Arab Baduy datang ke masjid, tiba-tiba kencing. Para sahabat marah, ya Rasulullah, itu ada Baduy kok nyampe ke masjid. Kencing, biarkan kata Nabi. Kencing nyampe selesai, biarin. Ini Arab Baduy di gunung tinggalnya menemui Nabi nyampe di masjid kencing. Kira-kira di musola bocah nyampe kencing kita apain? Kita apain bocah kencing?
Ya kita jenun lah. Apa yang dilakukan Nabi? Ini Arab Baduy dimaklum oleh Nabi. Kenapa dimaklum? Karena ini Arab Baduy tidak pernah mendengar kaidah agama. Diajarkan cara istinja oleh Nabi, diajarkan cara bagaimana membersihkan tempat. Nih kita banyak salah teknis di rumah, ada kencing bocah, dipel pakai pelan, gucap. Ada ember, dicelubin, embernya ada air, tlek, diceburin lagi. Itu yang udah najis tambah mutanajis. Ada juga kalau pakai kain pelan, dikucuran, dipancoran, peres, pel, bawa lagi peres, pel. Itu namanya membersihkan yang mutanajis menjadi mutlak. Itu juga pakai teknis. Kalau ada umatku kata Nabi yang dia tidak membaca salawat lalu fakir, maka ku tarik salawatnya. Salawat, ayo. Jangan ngerasa aman. Aneh gue buat apa duit banyak? Siapa bilang buat apa? Haji belum, umroh belum, anak belum dibikinin rumah, ini belum, itu belum. Kita kan kadang begitu. Ini bang ngajak kalau mau, ora bodoh amat yang susah lu ini. Saya mengajak kalau mau. Dan dibahas oleh guru kita. Yang ketiga, min saati kasrati rizki, dari sebab-sebab yang bikin orang rizkinya jadi gampang, istighfar. Istighfar itu astagfirullahal. Saya mau nanya, kenapa habis sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ngusap muka istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya bu, astagfirullahaladzim. Kan istighfar mah habis berbuat dosa. Masa sholat seolah-olah habis berbuat dosa? Kudu tahu kita wajar. Kenapa? Karena sholat kita itu dunia bersama Allah. Itu dunia dibawa ke sholat. Allahu Akbar. Ingat ayam di kulkas. Allahu Akbar. Kira-kira hari Minggu begini ayam saya apain ya? Padahal lagi dipepes, digoreng, digoreng, dipepes, Sami Allahu liman hamidah. Kayaknya papahnya bosen digoreng mah. Udah dah dipepes aja. Ujung-ujungnya apa bu? Lupa kunut. Gara-gara inget ayam. Padahal kalau kita lihat dalam i'anatul thalibin, ngaji yang benar ngaji. Ngaji itu obat. Buka kitab. Kita banyak kesalahan persepsi dalam beragama karena nggak mau ngaji. Kata khotib, hadirin yang kami muliakan, mari kita bertakwa kepada Allah. Apa takwa? Ma huwa takwa? Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Sanggup menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Gak ada. Di kita di kampung Pagulan yang paling soleh sekalipun nggak ada orang yang sanggup menjalankan semua perintah Allah. Makanya salah menafsirkan imtisal. Makna imtisal itu sebenarnya memilih menjalankan perintah Allah. Saya milih jadi mubalik mulai hari ini sejak lama. Bapak milih jadi satpam. Ibu milih jadi ustazah, ibu milih jadi tukang warung, bapak milih jadi RW, milih jadi RT. Itu namanya jalan takwa. Enggak ada orang biar takwa banget, semua perintah Allah dijalankan. Puasa, haji, sholat sunnah, ya orang apa-ngapain kita. Jadi imtisal itu maknanya memilih pak. Jangan enggak milih dalam hidup. Ustadz saya mah milih jadi makmum, silahkan, tidak perlu seleksi. Tapi kalau sudah jadi imam ada standar.
Wadon biar kata pinter banget, jangan jadi imam buat ngimamin lanang. Nggak ada abuya dalam perempuan. Perempuan biar kata pinter banget, tidak sah khotib. Perempuan biar ilmunya selaut, tidak sah dia jadi khotib. Wayahnya jadi makmum. Ini cara beragama yang baik, cara beragama yang benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada imam, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang alamin lebih paseh suruh jadi imam. Silahkan berdiri di depan. Kenapa? Karena imam tanggung jawabnya berat. Di kita ini ada orang tidak cukup untuk memikul amanah, tapi amanah diambil. Padahal dia tidak cukup syarat untuk memikul amanah. Seolah-olah dia ngambil amanah bisa aman, bisa mulia. Tidak. La amanatalah liman la imanalah. Hati-hati nih. Itu sadasan ngomel-ngomel ya. Ora. Bukan ngomel. Saya cuman gak enak kesian orang terus maulid, terus begini, tapi terus hidupnya diuji oleh Allah. Kok susah gak udah-udahnya ya? Kok padilah dari Tuhan gak banyak ya? Saya bersyukur tinggal di Panggulan punya bapak tukang macul, tapi Allah angkat. Pak, kalau anak kiai jadi kiai ya biasa itu mah. Tapi anak petani jadi kiai, siapa yang mau nyegah? Siapa yang mau nyegah? Tapi hati-hati juga. Kenapa? Fitnahnya lebih banyak. Apalagi ngomong bener pasti gak disukai. Ini mah jadi ustadznya ngomong seenaknya. Ya, jangan Pak. Lebah jelek aja. Ustadz dia mah pergi hajinya 10 kali. Pak, Abu Jahal itu hafal Quran. Baca sejarahnya dikit sih ya. Abu Jahal itu hafal Quran Pak, tapi jahatnya sama Nabi luar biasa. Abu Jahal itu cuma satu, iri lihat Nabi, keponakan lebih muda jadi Nabi. Abu Jahal dari dulu jadi tokoh Quraisy nggak diangkat jadi Nabi. Abu Jahal itu namanya Abu Hakam. Bu, Abu Jahal namanya Abu Hakam, dia tokoh Quraisy. Hukum apa kata dia? Hukum apa kata dia? Pokoknya kata dia godot, kata dia bunuh. Itu Abu Jahal Pak. Padahal Abu Jahal, kenapa digelarin Abu Jahal padahal namanya Abu Hakam? Karena Abu Jahal itu bukan bodoh. Bodoh mah umi, lawannya alim. Salah lagi baik nih, ngajinya sih orang meden. Umi baru bodoh. Jahlun mah bukan bodoh. Apa ya bahasa kitanya? Jahlun mah bangkawarah. Awam lawannya alim. Orang alim, orang berilmu, orang awam gak ada ilmunya. Tapi kalau jahlun, jadi jangan dianggap Abu Jahal itu bodoh. Ya, dia ahli hafal Quran dalam riwayat. Nah, jadi kalau begitu Ustaz kita mau nyontoh yang mana? Jangan sampai di maulid tidak dibuka riwayat Nabi lalu kita nggak nyontoh. Nih saya mau nyontoh. Nih buat ibu-ibu, Bu, dengerin Bu. Mau dengerin mau tidak udah ada urusan Ustaz Hasan. Tahu riwayat Abu Yazid Al-Bustami, tahu? Saya 3 juta ceramah di luar. Sini menit dikasih di Tapora. Bu dengerin Bu. Abu Yazid Al-Bustami akhlaknya susah nyari tandingnya zaman sekarang. Dia dikasih bekal sama emaknya. Yazid silahkan kau berangkat mondok. Dikasih bekal Pak. Dikasih bungkusan makanan. Berangkat Abu Yazid jalan sejauh 700 km Pak. Jalan 700 km ke pesantren. Sampai di pesantren itu dibuka bungkusannya ada semut satu Pak. Itu semut satu di bungkusan Abu Yazid, dia anterin lagi pulang jalan sejauh 700 km ke rumahnya. Di bungkusan ada semut satu,
Nyampe di pondok jalan 700 kilometer. Karena ada semut satu, dianterin lagi ke rumahnya. Emaknya kaget. Ya Jid, ngapa balik? Kan gitu. Nih makanya nih yang anak-anak kita yang mondok jangan sering balik. Suruh diem. Kalamuna lafzun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Dalam Alfiyah begitu dulu. Saya nggak hafal. Itu Ibnu Malik ngasih contoh istakim. Kata Ibnu Hamdun dalam kitab Hamdun, li'anal ilma la yahsulu illa bil istiqomah wa taqwa. Orang nyari ilmu orang bakalan hasil kalau tidak istiqomah dan bertakwa. Jangan harap bapak ibu anaknya suruh mondok tapi dia tidak istiqomah, dia tidak bertakwa. Jangan harap dia punya ilmu, nggak bisa. Cerdas saja tidak cukup. Li'anal ilma la yahsulu illa bil istiqomah wa taqwa. Hati-hati orang ngomong itu berdasarkan kedalaman ilmunya. Makin cetek ilmunya, hawa nafsu banyakan yang keluar, bukan dalil. Tapi orang makin dalam ilmunya, nanti dari hatinya keluar ilim, bukan hasud. Orang bodoh itu yang keluar hasud, dengki. Tapi orang alim, nur ala nurin, nanti yang keluar cahaya. Keberadaan dia bermanfaat buat orang lain. Doanya mustajabah. Makanya jangan disakiti hatinya. Kalau dia sudah tidak enak hati, didoakan itu bisa mustajabah. Makanya jangan mendoakan yang buruk. Kata Bu Yazid, ini semut saya anterin lagi, saya khawatir ini bapaknya semut yang ada di rumah. Khawatir ini semut mau ngawinin anaknya. Kalau ditambahin mah begitu. Pertanyaannya kalau kata Tukul, pertinyiinnya kita di rumah ada semut diapain Pak, Bu? Disiram pakai air panas. Semut nggak usah disiram Bu. Ngomongin aja mut, jangan di sini apa pergi, gitu Bu. Ternyata orang pergi juga iles. Iya benar itu serius. Makanya kalau lagi makan berkat, ayam suwir dikit lemparin ke kolong. Mut tuh saya sedekah. Sah Pak sedekah sama semut. Daripada sedekah ini itu emang orang gablek duit. Itu sedekah berkat we. Itu Abu Yazid hanya karena satu semut dia antar 700 km jalan maka jadi wali. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada guru kita nanti yang lebih banyak. Saya mah segini aja. Gugurin kewajiban doang, jangan sampai berkat udah disiapin saya nggak ngapa-ngapa. Jadi terima kasih. Mohon maaf tiap tahun kok saya diundang padahal nggak mesti. Jadi saya buru-buru di luar. Jadi emang waktunya kali ya. Pak, Bu, anaknya jadiin ustadz yang bener Bu. Anaknya suruh ngaji Bu, enak. Kalau nukang mah pego sehari. Lah saya mau sholat jenazah tembene tuh ngimamin 1 juta Pak. Masal segitu orang nggak pakai ruku. Coba kalau sholat jenazah pakai ruku. Di mana Ustadz? Ada B saya nggak nyebut. Ustadz pengen diamplopin 1 juta. Ora, dikit gora. Saya mau dipakai syukur nggak udah. Di luar banyak kok. Tapi yang kita harus apa? Kita tingkatkan, jangan maulidnya terus, baca salawatnya ogah. Silakan Pak, salawat Ibrahimiyah. Kudu masa hidup mah belum ini, belum itu, banyak urusan. Kita ngerasa aman, enggak Pak. Perbanyak baca salawat, insya Allah hidup kita berkah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Guru kita minta 2 jam. Nah, tadi beliau saya udah pesan. Saya pikir saya suruh doa aja, tapi nggak apa-apa kita duluan. Terima kasih. Ini hujan kita minta turunnya ntar beres Kiai Wassalam. Tapi jangan bubar. Kita perjanjian. Yang pulang duluan ampeg. Jangan macam-macam Mang Musadasan. Kalau ternyata turun kita baca salawat lagi Pak. Kita minta hujan segini aja udah mandeknya.
Ada kiai kita yang ceramah lebih lama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.